Guys, aku nyaris kena tipu di bank pakai m-banking gitu. Jadi aku akan ceritain kronologisnya. Ini hati-hati aja buat teman-teman. Kemarin itu pas hari Jumat, aku kerjakan seperti biasa gitu kan guys ya. Terus pas jam 9 pagi itu aku dapat SMS dari Bank Danamon. By the way, bank ini tuh Bank Danamon ya guys ya. SMS-nya tuh resmi guys dari Bank Danamon dan di situ tuh ada transaksi sebesar 1,6 juta via Red Doors dan ada OTP-nya gitu dan ada tulisan jangan kasih tahu OTP ke siapapun tuh kayak gini guys. Nah, sekitar jam 9 pagi aku dapat SMS ini dan ini beneran m-banking guys. Jadi bukan nomor yang iseng gitu. Dan SMS-nya tuh ada 2 kali. Jadi kayaknya si penipu ini tuh udah nyobain selama 2 kali untuk transaksi gitu. Nah, waktu itu yang aku lakukan adalah langsung blokir kartu kredit aku. Jadi for your information, aku tuh punya kartu kredit di Bank Danamon, tapi jujur aku nggak pernah pakai. Aku cuma punya aja gara-gara Danamon itu dulu adalah rekening payroll di perusahaan aku. Tapi sekarang udah enggak lagi, walaupun udah enggak lagi, aku tetap menggunakan si Bank Danamon itu untuk simpanan aja gitu, untuk savings gitu. Dan kebetulan aku dikasih kartu kredit dan sampai sekarang aku nggak pernah gunain kartu kredit itu. Tapi kemarin itu ada sempet kayak penipuan kayak gitu, jadi aku langsung blokir di m-bankingnya langsung. Jadi kalau teman-teman ada juga serupa, langsung aja blokir di m-bankingnya langsung. Yang kedua, aku langsung telepon CS-nya untuk laporin ini semua. Jadi aku laporin apa yang terjadi, lalu si CS-nya itu bantu untuk blokir permanen. Karena untuk di m-banking itu hanya sementara ya. Dan si CS-nya itu memastikan tidak ada transaksi selama saya tidak memberikan OTP ke si penipu itu. Nah, singkat cerita, ketika aku lihat HP, karena kan HP aku tuh di silent ya, jadi aku nggak tahu ada aktivitas apa, dan aku menelpon m-banking itu, menelpon Danamon itu aku pakai telepon biasa gitu ya. Jadi aku tidak melihat HP. Ternyata pas aku lihat HP, ada notifikasi telepon masuk dari Danamon, tapi nomor gitu dan via WhatsApp. Dan aku yakin ini bukan Danamon. Karena ini sudah terjadi, aku langsung email ke CS Danamon untuk laporin ini. Walaupun tadi udah laporan via telepon, tapi untuk di email aku screenshotin tuh si nomor penipu ini yang tidak sempat aku angkat dan juga si SMS-nya untuk memperjelas aja gitu loh guys. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman mengalami hal serupa, ada SMS masuk mengenai mau debit, mau m-banking ataupun kartu kredit yang tidak teman-teman lakukan, langsung aja blokir gitu guys. Setelah si CS-nya itu berhasil memblokir kartu kredit aku, si CS tuh merekomendasikan apakah akan dikirimkan kembali kartu kredit yang baru. Ya mbak, aku kan baru aja trauma gitu ya, aku aja nggak pernah pakai kredit card, tiba-tiba ada yang mau pakai kredit card aku gitu ya. Gimana aku mau daftarin lagi kredit card yang baru gitu, yang ini aja nggak aku pakai, tiba-tiba ada penipu gitu. Aku sih bukan ngejelekin banknya ya, tapi kayaknya semua bank itu, penipu itu bisa gitu untuk menyamar sebagai bank apapun menurutku ya gitu. Jadi teman-teman hati-hati aja gitu ya, karena penipu tuh di mana-mana. Dan beruntungnya aku tuh nggak ngangkat telepon, nggak sempet ngangkat telepon yang via WhatsApp itu guys. Kalau misalkan aku sempet ngangkat tuh udah aku nggak tahu gimana guys. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman mengalami hal serupa itu jangan panik, langsung aja hubungi CS-nya atau blokir dulu untuk sementara di m-banking. Aku sebenarnya kasihan sih kalau misalkan yang mengalami hal ini tuh orang tua ataupun orang yang nggak ngerti masalah mobile banking, customer service dan lain-lain gitu. Jadi tolong share hal ini dan kasih tahu ke orang-orang yang kira-kira membutuhkan gitu guys.
Zaman sekarang modus penipuan tuh udah macem-macem. Kalau misalkan teman-teman pernah ngalamin hal serupa, bisa komen di bawah. Aku juga pernah nyaris tertipu di aplikasi Dana. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu ceritanya, aku akan bikin video selanjutnya. Sekarang aku jadi trust issue dengan bank yang aku pakai. Apakah aku akan ganti ataupun nonaktifkan ya? Tapi aku berharap teman-teman gak mengalami hal serupa. Kita benar-benar harus waspada dimanapun kita berada terhadap penipu dalam bentuk apapun itu ya guys ya. So, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan pesan yang aku nyampein tuh sampai ya guys ya. Karena aku nggak pakai skrip dan masih emosi gitu pas nyeritain ini. Jangan lupa subscribe dan juga follow akun aku ya guys ya. Thanks for watching. See you on the next video. Bye bye.